إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menjaga betul-betul ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita, baik kita di saat susah maupun senang, di saat lapang maupun sempit, apapun kondisi kita, maka jangan pernah meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga. Surga itu dipersiapkan khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan manusia-manusia tersebut, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang memperhatikan keadaan manusia sekarang ini, niscaya ia akan menemukan kesamaan keadaan mereka dengan ayat yang barusan kita baca tadi. Anda akan melihat mereka lalai terhadap akhirat, lalai terhadap kewajiban agama, lalai terhadap fitrah mereka yang sesungguhnya mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela memeras pikiran dan tenaga mereka demi mendapatkan secuil dari dunia dan perhiasannya. Namun untuk agama terasa berat sekali bagi mereka untuk memerasnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka mau mengerjakan kewajiban agama, jika ujung-ujungnya mereka mendapatkan dunia wal iyadu billah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hambanya khamisah, pakaian kemewahan, pakaian khamisah. In u'tiya radhiya, apabila dia diberi maka dia merasa ridha.
wa illam yu'ta sakhit, namun apabila dia tidak diberi, maka dia akan marah. Ta'isa wan takas, celakalah dia dan tersungkurlah dia. Wa idza syika falan taqas, dan kalau seandainya dia tertusuk duri, semoga tidak tercabut, kata Nabi yang mulia SAW. Semua aktivitas mereka didasari karena dunia. Mereka cinta kepada seseorang karena dunia, meskipun orang yang dicintainya adalah orang kafir. Demikian pula sebaliknya, mereka benci pun karena dunia, meskipun orang yang dibencinya adalah orang mukmin. Mereka bertengkar karena dunia, bahkan karena dunia mereka berani untuk meninggalkan perintah Rabb mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah keadaan mereka. Karena urusan dunia, mereka rela meninggalkan salat berjamaah di masjid. Karena permainan, mereka rela mengorbankan harta dan tenaga mereka. Adapun untuk berinfak dan bersedekah, sungguh terasa berat sekali bagi mereka untuk melakukannya. Karena urusan dunia, mereka rela meninggalkan salat. Karena kepentingan dunia, mereka berani untuk bermaksiat. Karena kenikmatan yang rendah dan hina inikah, mereka rela meninggalkan perintah Rabb mereka yang telah memberikan kepada mereka berbagai macam karunia dan nikmat. Sampai kapankah kelalaian ini akan berakhir? Untuk rapat selalu ada waktu, untuk permainan selalu ada waktu, untuk bisnis ia selalu ada waktu, untuk jalan-jalan ia selalu ada waktu, untuk semuanya selalu ada waktu. Akan tetapi untuk membaca Al-Quran, mereka merasa tidak ada waktu lagi. Untuk menghadiri duduk di majlis ilmu, mereka merasa tidak memiliki waktu luang. Demikian pula dengan solat berjamaah di masjid, mengerjakan kewajiban agama dan menambah dengan amalan sunnah, mereka merasa tidak ada waktu. Sampai kapan kelalaian ini akan berakhir? Banyak di antara mereka yang pandai dan cerdas terhadap masalah dunia, namun tidak pandai dalam masalah akhirat. Ia sama sekali tidak memikirkan apa yang bermanfaat buat mereka di akhiratnya kelak. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Pintar mereka dalam urusan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Begitu semangatnya mereka mengejar harta dan dunia, namun alangkah beratnya mereka melangkahkan kakinya untuk memenuhi panggilan Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tidak mengingkari seseorang mengejar dunia, namun yang jadi masalah adalah jika berlebihan sampai ia tidak menyisakan waktu untuk akhiratnya, tidak ada waktu untuk belajar ilmu syariat, merasa tidak sempat untuk duduk di majlis ilmu guna mendengarkan petua dan nasihat. Waktunya berlalu begitu saja tanpa faedah, bahkan penuh terisi dengan meninggalkan perintah dan melakukan maksiat. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa gerangan yang telah memperdayakan kalian hingga kalian berani untuk berbuat durhaka kepada Rabb kalian yang maha pemurah, yang maha mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ia mengira perbuatannya itu mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, padahal disadari ataupun tidak, sebenarnya perbuatan mereka itu justru akan mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan dan kehinaan di dunia dan di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan mereka dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dosa di matanya ibarat lalat yang menempel di hidungnya. Ia lupa dan lalai kepada siapa sebenarnya ia telah berbuat maksiat. Di setiap pagi dan siang harinya, dosa-dosa selalu dijalaninya, dari mulai dosa kecil hingga dosa besar. Ia pun melakukan ghibah, membicarakan aib atau keburukan saudaranya, sibuk dengan gosip. Ia melakukan namimah, adu domba. Bila berkata ia dusta, menuduh orang lain melakukan pelanggaran atau dosa. Itu semuanya menjadi hal yang lumrah dan biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Berlaku khianat, mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, menyakiti tetangga, memutuskan tali silaturahim, bermusuhan dengan orang lain menjadi bagian dari hidupnya. Ia berjalan di muka bumi bersikap sombong, ujub, bangga diri, hasad, ghish, menipu orang. Itu sudah menjadi watak dan perangainya. Bagi sebagian kaum hawa, bagi sebagian kaum wanita, mengumbar aurat dan memakai wewangian ketika keluar rumah menjadi hal yang sudah biasa. Memakai sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki, mencukur habis jenggot, memakai sarung atau celana isbal melebihi mata kaki maupun lainnya, itu sudah menjadi biasa. Dosa kecil dan dosa besar dilaluinya begitu saja, seakan-akan tidak pernah terlintas di hatinya dua sabda Nabi yang mulia SAW. Yang pertama, iyyakum wa muhakkiratidz dzunub, jauhilah dosa-dosa yang dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu apabila berkumpul pada seorang hamba, maka akan membinasakannya. Yang kedua adalah sabda Nabi yang mulia SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang dapat membinasakan diri kalian. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, apa 7 perkara yang dapat membinasakan tersebut? Qala asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru, melakukan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan yang ketiga adalah membunuh jiwa dengan tanpa hak, wa aklur riba, memakan harta riba, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian dia berlari di saat peperangan sedang berkecamuk, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan dia menuduh perempuan baik-baik, wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka itu tidak sempat bertanya kepada diri mereka, apa akibat dari tindakannya itu? Apa yang akan terjadi setelah puas mengerjakan perbuatan itu? Apakah mereka masih saja lalai terhadap kematian? Apakah mereka masih saja lalai terhadap hisab? Apakah mereka masih saja lalai terhadap azab kubur? Apakah mereka juga masih saja lalai terhadap neraka? Dan apakah mereka masih saja lalai terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang cepat atau lambat pasti akan mereka jumpai? Relakah mereka menanggung azab yang demikian pedihnya hanya karena ingin mendapatkan kesenangan yang sesaat? Sampai kapan kelalaian ini akan berakhir? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Mereka terbuai dengan angan-angan kosong mereka.
fasawfa ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Yakni biarkan saja mereka menikmati hidupnya seperti halnya binatang yang diurusnya hanya makan, yang diurusnya hanya minum, yang diurusnya hanya kesenangan semata. Kelak mereka akan mengetahui dan menyesali perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjauh dari apa yang telah kita sampaikan di atas tadi, maka mari kita menengok kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai itu ataukah tidak? Jalan manakah yang telah kita tempuh? Apakah jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang menghubungkan diri kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah jalan yang menghubungkan antara diri kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tolong perhatikanlah baik-baik hal ini, karena ini masalahnya serius, bukan main-main. Jangan biarkan diri kita terjatuh. Bangkitlah ma'asyiral muslimin, perbaikilah diri kita masing-masing sekarang. Lihatlah apakah sikap kita selama ini sudah sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau sejalan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya agama Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena berpegang dengan sebagiannya dan meninggalkan yang lain masuk dalam kategori bermain-main dengan perintah Allah, dan ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian akan beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim, antara di masjid dan di luar masjid, ia berusaha untuk tetap mempraktekkan ajaran Islam. Bicaranya dibatasi dengan ajaran Islam, dan sikapnya pun demikian dibatasi dengan ajaran Islam. Bicaranya tidak jauh dari kebaikan, dan sikapnya pula tidak jauh dari nilai-nilai Islam. Anda bisa memulai hal ini dari sekarang. Tidak ada kata-kata sudah terlanjur basah, maka karena ini adalah putus asa, dan putus asa adalah akhlaknya orang-orang kafir. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Inginkah Anda kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada kematian dan tidak ada penderitaan sedikit pun di dalamnya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada lagi masa tua? Semua kenikmatan ada di hadapan, dan kenikmatannya adalah kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi. Inginkah Anda berkumpul bersama orang-orang yang memperoleh kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh yang lainnya? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jauhilah segala larangan dan kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan orang-orang siddiqun, wasyuhada, dan orang-orang syuhada yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bandingkanlah dengan neraka yang di dalamnya penuh kesengsaraan dan penderitaan. Bila lapar diberi makanan zakum, dan bila haus diberi nanah dan air mendidih. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, littaghina ma'aba, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman, illa hamima wa ghassaqa, kecuali mereka akan mendapatkan hamim, air yang mendidih, dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal, jazaa'u wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap atau sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini membuat kita ingin untuk memperbaiki diri, tempuhlah jalan ini dan jangan pernah ragu, hati-hati, jangan sampai tertipu oleh dunia. Betapapun terasa lama menikmati dan hidup di dunia ini, namun Anda tetap akan pergi meninggalkannya, dan maut dan kematian akan mendatangi Anda. Berapa banyak orang yang sebelumnya ia mengira bahwasanya akan hidup lama, namun ternyata besoknya atau lusanya ia telah pergi, hanya tinggal namanya. Orang-orang membawanya ke liang kubur yang akan menjadi nikmat bagi dia atau justru azab bagi dia. Sungguh sangat rugi, dan rugilah dia jika maut datang sedangkan dirinya belum sempat bertaubat. Sungguh sangat rugi dan rugilah dia jika ada seruan bertaubat namun ia tidak mau menanggapi. Berpikirlah matang-matang, persiapkan amalan, karena di depanmu ada kematian bersama dengan sekaratnya dan kubur bersama dengan kegelapannya. Ingat, Rabbmu akan bertanya kepadamu tentang amalanmu yang besar maupun yang kecil. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua, amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka dahulu kerjakan. Demi Allah, sungguh sangat tidak masuk akal apabila ada seseorang yang santai begitu saja tidak beramal, padahal di depannya ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang menegangkan. Ada kematian, ada kuburan, ada alam barzah, ada kebangkitan, dan ada hari pembalasan. Sungguh saat ini adalah kesempatan bagi Anda untuk beramal, dan nanti tidak ada lagi kesempatan bagi Anda untuk beramal. Tengoklah ke kanan dan ke kiri, berapa banyak orang yang dijemput kematian tanpa membawa amalan. Tengoklah ke kanan dan ke kiri, berapa banyak orang yang dijemput kematian dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah akibat dari menunda-nunda taubat, tulul amal, panjang angan-angan, dan dia menyangka masih jauh dari kematian. Jangan sampai Anda seperti orang yang dijemput kematian baru kemudian menyadari kelalaian selama ini, seraya mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan semasa aku hidup di dunia. Akan tetapi Allah katakan, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.